Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Senang kita kembali di saat teduh pemuritan. Kita dimuridkan untuk terus bertumbuh dalam iman kita, kasih kita, dan menjadi berkat bagi sekitar kita. Mari jadi umat Tuhan yang saling menolong, saling mengasihi, karena memang kita dipanggil untuk jadi garam dan terang bagi dunia ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami mau nyatakan Engkau segalanya bagi kami. Rahmat-Mu nyata bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Cinta rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalamnya Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku.
Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, Kau baik, Kau setia, mulia, ajaib, ajaib. Kau Yesus, Kaulah Allah. Sepanjang hidupku Kau setia, selamanya ditinggikan nama-Mu ajaib. Yesus,
ajaib, layak, layak, layak disembah. Kira labaya shikira inala malabara labaya shikira labara baba 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 baba. Kira malabara baba 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 baba. Yesus Tuhan, kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan namamu, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
Kau mulia Tuhan Yesus. Kau ajaib. Sungguh Kau dahsyat Tuhan, sungguh Kau mulia. Layak Kau layak disembah. Kami tinggikan, agung mulia, Kau Allah yang dahsyat. Sungguh besar perbuatan-Mu, sungguh ajaib Kau Tuhan Yesus. Layak Kau layak disembah, layak Kau layak dipuji selamanya. Kami tinggikan selamanya, kami agungkan. Tak ada seperti-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh yang terutama bagi kami adalah hadir-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sama seperti Musa berdoa di hadapan-Mu, jika Tuhan tak bersama dengan kami, tak akan kami melangkah. Kami gak sanggup jalani hidup sendirian tanpa-Mu Tuhan. Biarlah kami peroleh anugerah-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama satu suara katakan, biar ini jadi doa kita. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Ya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu,
bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Amin. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Amin. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti
Kau Yesus. Tak seorang pun jua, tak seorang pun jua, tak seorang pun jua, tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Ya Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, tak ada yang seperti-Mu. Ya Tuhan, sungguh tak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kami datang naikkan pujian sembah kami dan doa kami. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang hidup Tuhan, yang mendengar setiap doa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada Allah yang Maha Kuasa Bapa, Allah yang mempunyai setiap hati Tuhan dari setiap umat-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan dari setiap umat-Mu Tuhan boleh bangkit Tuhan, pendoa-pendoa Tuhan yang boleh Tuhan mengenal hati-Mu Tuhan, mengenal kerinduan-Mu Tuhan yang terdalam Bapa, sehingga Tuhan setiap dari jemaat-Mu Tuhan ada kerinduan Tuhan untuk datang berdoa kepada-Mu Tuhan dengan hati yang rendah Tuhan, rendah hati Bapa, untuk mau mendengar Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan dalam jemaat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan ada pendoa-pendoa Tuhan yang lebih peka lagi Bapa terhadap apa yang ingin Kau sampaikan Bapa terhadap gereja-Mu ini Tuhan. Kami rindu Tuhan ada pendoa-pendoa Tuhan yang mengasihi Engkau lebih lagi Bapa, lebih dalam lagi Bapa, sehingga kami Tuhan dapat berdoa Tuhan dengan ketepatan Bapa dan kuasa-Mu Bapa dalam setiap kehidupan doa kami Bapa. Kami tidak mau Tuhan menjadi umat-Mu Tuhan yang biasa-biasa Tuhan dalam doa kami Bapa, tapi kami rindu Tuhan ada pendoa-pendoa yang bangkit Tuhan, yang penuh dengan urapan-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan, yang dapat Tuhan berdoa Tuhan seperti Samuel Tuhan, yang dapat berdoa dan meminta guntur Bapa. Saat kami berdoa Tuhan dan guntur itu Kau berikan Tuhan, kami juga rindu Tuhan dalam kehidupan doa kami Tuhan. Saat kami berdoa Tuhan, ada kuasa dan ada rahmat-Mu Tuhan, ada perkenanan-Mu yang turun Bapa atas setiap doa kami Bapa. Terima kasih Bapa. Juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Bapa. Kami tidak tahu Tuhan satu persatu Bapa. Kami tahu Tuhan Kau mengenal lebih dalam Tuhan dari pribadi lepas pribadi Bapa. Kau tengok satu persatu Bapa dalam keadaannya masing-masing Bapa. Ada yang banyak yang undur Bapa, ada banyak yang hati yang mulai dingin Bapa, yang mulai keras Bapa. Kau tilik satu persatu Bapa. Kau jamah Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan, biar setiap jemaat-Mu Tuhan boleh mengalami Engkau Bapa, mengalami kasih-Mu Tuhan. Setiap hati yang mulai letih lesu Kau kuatkan kembali, Kau segarkan kembali Bapa. Berikan kasih yang hangat itu Bapa. Ingatkan kembali Bapa seperti anak-Mu Tuhan, yang mulai teringat kembali Bapa saat keadaan mulai tidak enak, tidak nyaman Bapa, dalam keadaan yang kurang enak Bapa. Biarlah dia boleh teringat kembali Bapa, bahwa di rumah-Mu Tuhan ada Engkau Tuhan. Kau menunggu dengan tangan terbuka Bapa untuk anak-anak-Mu kembali lagi Tuhan, mendapat pertolongan-Mu Tuhan, mendapat tempat yang semula Bapa, yaitu sebagai anak-Mu Tuhan, yang memiliki Tuhan segala sesuatu yang Kau miliki Bapa. Biarlah mereka boleh melihat Tuhan bahwa ada Tuhan yang hidup di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau jamah satu persatu Tuhan dari umat-Mu. Kau berikan jalan keluar Tuhan kepada orang-orang Tuhan yang
membutuhkan Tuhan pertolongan Bapa. Berikan kesembuhan kepada yang sakit Bapa. Kami memberikan terobosan Tuhan untuk yang mengalami jalan buntu Bapa. Kami serahkan setiap umat-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga mau berdoa Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila Kau urapi hamba-Mu Tuhan, bila setiap perkataannya Tuhan merupakan kata-kata Tuhan yang berasal daripada Roh Kudus yang menuntun Tuhan. Biarlah ada hati Tuhan yang mau ditundukkan Bapa saat kami mendengar firman-Mu Tuhan. Dan bila setiap firman yang ditabur tidak ada yang jatuh sia-sia, biarlah itu boleh tumbuh Tuhan, boleh menjadi Tuhan pegangan kami sebagai tuntunan hidup kami, sebagai pelita dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul yaitu Jadilah Sesama, yang terambil di dalam Lukas 10 ayat 37. Saya akan membacakannya. Lukas 10 ayat 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadilah sesama. Apa arti sesama? Di sini saya mencari arti sesama adalah orang yang memiliki hubungan dengan orang lain dalam ikatan keluarga. Itu sesamanya. Teman atau kawan, itu sesama bagi orang yang memiliki temannya, atau sejawat, rekan kerja. Tetangga kita, keluarga kita, dan sebangsa, setanah air, kehidupan berbangsa dan bertanah air. Itu kita akan menganggap bahwa itu adalah sesama kita. Namun apa ini yang dimaksud oleh Tuhan? Dengan adanya hubungan sesama ini, maka akan ada saling hidup tolong menolong. Kita akan saling memberi, saling menasihati, saling mendukung, dan lain sebagainya. Dan dengan adanya kehidupan hubungan antara satu dengan yang lain, pasti akan menghilangkan atau tidak ada permusuhan di antara sesama. Dan jadilah sesama ini maksudnya adalah kita tidak membedakan orang yang satu dengan orang yang lain. Sekarang saya memberikan pertanyaan buat kita semua. Siapakah sesama kita? Apakah yang dimaksud tadi di atas orang-orang yang ada hubungan dengan kita atau bukan? Jikalau kita berpikir bahwa orang-orang yang sesama kita yang adalah orang yang memiliki hubungan dengan kita, lalu bagaimana dengan orang yang tidak memiliki hubungan dengan kita atau musuh kita? Nah, kita akan belajar dari kisah seorang Samaria, bagaimana dia mengajarkan kepada kita akan perbuatannya yang menyatakan bahwa orang lain yang tidak ada hubungannya dengan dia adalah sesamanya. Sangat luar biasa, saudara. Baru di poin ini saja saya merasakan untuk melakukan hal ini sangat berat. Kisah ini muncul karena seorang ahli Taurat ingin mencoba Yesus dengan pertanyaan bagaimana ia mendapatkan kehidupan kekal. Seorang ahli Taurat. Saudara tahu seorang ahli Taurat bagaimana dia?
Nah, dari peristiwa ini dapat diketahui juga bahwa orang yang ingin mencobai kita, dia akan berpura-pura menanyakan sesuatu yang sebenarnya dia sudah mengetahui. Nah, inilah yang dialami Yesus, yang mana Yesus dicobai. Yesus tahu dan Yesus bertanya, apa yang engkau baca? Yesus ngerti siapa yang menanyakan dia. Ahli Taurat, orang yang hidupnya lebih banyak di dalam rumah ibadah, yang menyelidiki firman Tuhan, yang saat itu sedang berpura-pura menanyakan sesuatu kepada Yesus dengan tujuan ingin mencoba Yesus. Dan Yesus tahu dan Yesus bertanya, apa yang engkau baca? Dan dari jawaban ahli Taurat yang dibenarkan Yesus, yakni dari seluruh isi kitab suci, mengajarkan kita untuk mengasihi Allah dan sesama. Apakah seorang ahli Taurat ini melakukan apa yang sudah diselidiki, apa yang sudah diteliti, dibacakan tiap-tiap hari? Jawabannya adalah tidak. Mengapa jawabannya tidak? Karena Yesus berkata kepada ahli Taurat, pergi dan lakukan itu. Berarti dia tidak melakukannya. Nah, ini menyiratkan bahwa orang yang mengerti, menguasai, dan yang sering mengajarkan firman Tuhan, belum tentu ia adalah pelaku firman itu. Bahkan kalau kita melihat si ahli Taurat ini membenarkan dirinya dengan berpikir bahwa sesamanya adalah orang sebangsanya, sesama orang Yahudi. Apakah itu yang dimaksud Yesus? Tentu bukan. Sebab jika kita mengasihi orang yang ada hubungan dengan kita, berarti kita mengasihi dengan syarat. Saya mengasihi dia karena dia istri saya. Saya mengasihi dia karena dia anak saya. Saya mengasihi dia karena dia banyak memberikan berkat. Coba kalau dia tidak memberikan berkat, atau dia adalah orang lain, apakah kasih kita tetap sama? Kita melihat orang Samaria, yaitu orang yang dipandang sebelah mata oleh orang Yahudi, karena orang Yahudi memiliki beragam alasan. Orang Yahudi memandang orang Samaria adalah orang yang najis, orang yang hina, tidak diperbolehkan beribadah di dalam bait Allah karena bukan orang Yahudi asli. Bahkan orang Yahudi jika melintasi suatu tempat dengan menempuh melewati jalur yang berseberangan dengan tempat orang Samaria, mereka akan melintasi jalan yang lain untuk menghindari tempat tersebut. Karena begitu menjaga diri mereka dengan alasan-alasan agamawi. Sehingga kita tahu percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur. Murid-murid Yesus kaget karena Yesus adalah seorang rabi Yahudi asli, sedang bercakap-cakap dengan seorang Samaria yang diharamkan mereka untuk saling bertemu pun mereka akan memalingkan wajahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arti sesama bukan seperti yang dimaksudkan dengan yang sudah kita dengar di atas, yaitu tentang hubungan keluarga, teman, rekan kerja, tetangga, keluarga, atau sesama sebangsa.
Namun apa maksud daripada Yesus menyampaikan arti sesama kepada ahli Taurat ini? Yaitu jauh lebih dalam, kita memandang orang lain adalah sesama kita. Kita melihat di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 35. Di sini dikatakan bahwa orang yang menjadikan orang lain sesama adalah orang itu tidak akan merugikan orang lain. Lukas 10 ayat 30, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ya, pasti perampok ini tidak akan memandang siapa itu. Yang dipikirannya adalah bagaimana dia mendapatkan keuntungan. Sebab orang yang memandang orang lain adalah sesamanya, dia tidak akan mengambil keuntungan dari orang tersebut. Dia tidak mementingkan diri sendiri, tetapi dia akan peduli dengan orang lain. Salah satu kisah contoh di dalam firman Tuhan yang nyata adalah Sakeus. Sebelum dia berjumpa dengan Yesus, dia adalah orang yang egois. Dia adalah orang yang mementingkan dirinya sendiri. Tidak peduli, yang penting dia untung, yang penting dia kaya, yang penting dia bisa menikmati hasil kerjanya. Apapun yang dia dapat, walaupun dicap orang adalah pengkhianat bangsa mereka, tetapi itu bukan menjadi pemikiran Sakeus. Tetapi apa yang terjadi setelah dia berjumpa dengan Yesus? Pola pikirnya, konsep hidupnya mulai berubah. Dia memandang orang lain adalah sesamanya, sehingga dia membagi-bagikan harta miliknya. Jika ada yang dicurangi, dia akan mengembalikan berlipat kali ganda. Sehingga Yesus berkata, Sakeus ini juga adalah anak Abraham. Keselamatan terjadi di dalam rumah Sakeus. Yang berikutnya, orang yang menjadikan orang lain sesamanya adalah dia tidak hanya cukup mengetahui. Itu di dalam Lukas 10 ayat 31 sampai 32 dikatakan bahwa kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan juga. Sangat menyedihkan, saudara. Orang yang dirampok ini dari perjalanan Yerusalem menuju ke Yeriko. Tentunya di Yerusalem itu ada rumah Tuhan di sana. Mungkin di sana dia selesai beribadah, dan yang melayani dia adalah imam di dalam ayat 31 ini dan orang Lewi itu. Entah firman apa yang sudah disampaikan di sana, namun yang terjadi saat mereka pulang melewati jalan yang sama, orang itu terbaring, tetapi imam dan orang Lewi melihat saja dan mereka mengambil jalan pintas. Menjadi pelajaran buat kita. Tuntutan Tuhan kepada kita untuk melakukan firman itu bukan sesuatu yang sampai di mulut saja. Kalau kita cuma sampai di mulut saja, kita bukan berdusta kepada manusia.
tetapi kita sedang berdusta juga kepada Tuhan. Memakai nama Tuhan untuk mengajari orang lain, tetapi Tuhan sendiri itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Kita mempermalukan Tuhan, dan pastinya iblis bersorak-sorai, tertawa akibat perbuatan kita. Firman Tuhan harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Itulah kesaksian yang hidup bagi kita. Kita tidak cuma bisa hanya ngomong. Kata Bang Iwan Fals, kalau bicara atau ngomong, burung beo pun bisa. Nah, cerminan buat kita. Kita ini bukan burung beo. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mulia, yang diberi akal. Kita punya kapasitas yang lebih dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Kalau burung dari zaman dulu penciptaan pertama sampai sekarang, sarangnya tetap sama. Manusia beda. Dia berkreasi. Rumahnya tadi gubuk, mulai rumah batu, mulai dikasih beton, setelah itu dibuat tingkat dan lain sebagainya. Itu hikmat dari Tuhan, ya. Jadi jangan sampai kita meninggikan diri juga untuk kepandaian kita, karena Tuhan ambil sedikit saja kita mungkin bisa jadi orang idiot. Yang ketiga adalah orang yang menjadikan orang lain sesama adalah orang itu melihat, bukan saja dia sekedar melihat, tetapi dia tergerak. Setelah tergerak, terdorong hatinya untuk melakukan tindakan dengan mau berkorban. Seperti di dalam Lukas 10 ayat 33 sampai 35 dikatakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Jadi dia melihat, dia bukan mengambil jalan lain, tetapi tergeraklah hatinya, dan dia mengambil tindakan untuk menolong. Bahkan dia mengorbankan hartanya untuk menolong orang yang dirampok tersebut. Siapa orang Samaria, saudara? Tadi sudah saya katakan bahwa mereka orang-orang yang dikucilkan. Mereka orang-orang yang tidak dianggap sebagai sesama orang Yahudi, karena bukan Yahudi murni. Bahkan mereka tidak dapat beribadah. Ibadah merekanya di gunung Gerisim. Ada gunung Ebal dan Gerisim, satu kutub, satu berkat. Tapi dia menolong orang yang tadinya sedang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Pastinya orang tersebut atau orang yang dirampok tersebut adalah seorang Yahudi. Dan 2 orang yang melewati jalan itu adalah imam dan orang Lewi, yang tadinya mungkin sudah memberikan nasihat firman Tuhan atau melayani orang yang dirampok tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Praktek nyatanya 0, tidak ada sama sekali. Dan apa yang terjadi? Yesus berkata kepada ahli Taurat tersebut,
orang memandang orang lain adalah sesamanya, seperti yang dilakukan orang Samaria ini. Ini satu kisah yang sangat indah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ternyata agama itu tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Seperti perampok yang merampok seseorang yang turun dari Yerusalem. Ternyata orang-orang yang kita menganggap mereka adalah rohaniawan yang hebat juga tidak bisa menolong kita dari dosa. Yang bisa menolong kita siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah gambaran orang Samaria tersebut. Dibenci oleh orang-orang sebangsanya, dihina. Tetapi Yesus membalas dengan kasih. Dan bukti nyata kasih, yaitu saat dia di atas kayu salib, dia berkata kepada orang-orang sebangsanya, Tuhan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah Tuhan kita, memberikan hidupnya, semuanya diberikan. Apa yang saudara lakukan untuk Tuhan? Apa yang saudara berikan kepada Tuhan? Jikalau Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, nafas hidup, ingat, Tuhan rindu saudara melakukan sesuatu untuk dirinya. Kalau saat kita dipanggil, sudah telat saudara. Antara saudara ke kiri atau ke kanan. Waktunya bukan 1-2 tahun, berabad-abad, tetapi selama-lamanya. Kehidupannya sama. Kita bisa merasakan siksaan. Saudara bisa melihat di dalam Lazarus dan orang kaya. Dia mengingat saudara-saudaranya jangan sampai datang. Tapi kata Bapak Abraham, di sana ada kitab Taurat. Kalau zaman sekarang, di sana ada gereja Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman setiap hari. Tergantung kita mau mengikutinya atau tidak. Dan sekarang firman ini saya sampaikan buat kita semua. Kitanya dapat menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sejauh timur dari barat, Dia membuang dosa kita. Bukan saja membuang dosa kita, namun Dia tidak mengingat lagi pelanggaran-pelanggaran kita. Sangat besar kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian. Dari barat Engkau membuang dosaku, tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku, tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku.
betapa besar kasih pengampunan Tuhan bagi kita. Dia tidak lagi memandang hina kita. Saat hati kita hancur dan kita datang kepadanya, Dia akan menerima kita dengan segenap hati, memulihkan kita. Kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Amin, puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, Engkau Bapa yang baik dan sudah menuntun kami memasuki hari yang baru, bahkan minggu yang baru. Kami minta pertolongan, penyertaan Tuhan supaya kami boleh makin menyenangkan Engkau. Terimalah pujian, penyembahan dan firman yang kami dengar, kiranya membuat kami bertumbuh, kami mau praktek dan memuliakan Tuhan. Berkati semua tim yang sudah melayani hari ini, khususnya hamba-Mu Pak Kir sudah share firman, pakai makin dahsyat dan menyenangkan Engkau. Memberkati hidup kami sepenuhnya dalam Engkau, dan kami percaya hari ini kami akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.